Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkat kudus dan irodatnya kita masih berkesempatan pada Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita dicatat di amalan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan dilimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan termasuk di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Kolom Kiai Haji Surah Adam Yasmin Hadir dan kita, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MPS, hadirin warahmatullahi yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang kebahagiaan dapat diraih dengan cara takwa. Pernahkah kita bahagia? Alhamdulillah dikasih Allah bahagia. Sebagaimana manusia menyangka bahwa kebahagiaan letaknya pada harta. Jadi orang menyangka kebahagiaan itu banyak harta, bro di pantai, palaya di tengah, cek ibu rumah sesuatu padahal kurasa benar. Nah, subhanallah, ya. Sebagaimana mereka juga menyangka bahwa kebahagiaan terletak pada kedudukan dan pangkat. Namun orang pangkat tinggi menjadi pejabat, bahagia. Ternyata semakin tinggi pejabatan, semakin rumput, semakin pusing. Kelihatan mah di dalamnya kayak naik mobil, turun mobilnya, versinya ada, juga guna pejabat pejabat. Padahal begitu ke daerah, nah di demo pada teh subhanallah, bayang begitu. Artinya akhirnya ninggalin ya udah ninggalin kasih dahulu abatur. Sayangnya banyak yang akhirnya merugi karena meyakini semua kebahagiaan bukan pada hakikat aslinya, hingga kehidupan dan kesibukan dunianya mempengaruhi agamanya serta hawa nafsu, memalingkannya dari kehidupan akhirat, dan pada akhirnya tidak ada yang dapat dia akan memperoleh kecuali kesedihan dan penyesalan, sebuah ironi dari kebahagiaan semua yang mereka yakini. Kebahagiaan yang dicari seluruh manusia ini sesungguhnya dapat diraih kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan dan kejelekan. Insya Allah kalau kita niatnya kebahagiaan itu mencari keridhaan Allah, insya Allah akan dapat bahagia. Coba orang bahagia, tentram, batinnya enak, sholatnya mantap, ibadahnya juga mantap. Itu yang sudah bahagia. Kelihatan tidak punya apa-apa, tapi rajin ke masjid, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Ayo gitu. Saya alhamdulillah ini orang terjawab seperti itu. Nah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru kepada orang yang beriman. Tidak diseru kepada selain orang yang beriman. Nu di kampung, nu desa, nu di kota, semua anu kaya, anu miskin, anu pangkat, anu cacat, anu merah diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah kepada orang yang beriman. Kita beriman kan?
Beriman, iman ka saha? Ka Allah, kada iman ka majikan. Iman ka Allah. Yakin kurang iman ka Allah? Harus yakin. Gua setengah-setengah orang teh ya. Ya iman itu yakin mantap ke Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyebutkan rezeki. Allah Subhanahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala beriman. Apa panggilan? Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Seluruh umat muslim disuruh untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Itu yang disebut takwa secara garis besarnya. Terus apa lagi Allah menyuruh kepada orang yang beriman? Wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Lamun orang ngomong jeung babaturan rek sakana beut kudu bener ucapan teh. Kosong kurang bener ucapan urang. Nah, eta kana jeung subhanallah. Bisi jadi hakena eta babaturan urang teh. Teh kayak jadi hampura tuh babaturan kumaha jadi dosa urang teh. Kayak tadi di akhirat kumaha tah mungkin. Ini perintah Allah kepada orang yang beriman. Ya, apa? Kalau waqulu qaula sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Namun ngomong kada udah kan habis sholat ngobrol balik tukaran gitu. Maksud itu. Ngomong kenal teh. Teuing kebarukunya subhanallah kade bisa jadi asinggung geus kolot kieu mah nya. Lamun ngomong santai ke pesan kasih itu. Pemajikan kosong kesinggung tara. Pemajikan usaha kita sok kasinggung teh. Ayeuna berbeda jeung baheula. Terus ra singgung mah teh ngada jeung olah. Balik di kabudak eta bener cek bahasa kamu teh. Kosong itu balik di kabudak berat. Caut mohon kepada Bapak Ibu ucapan yang benar, perkataan yang baik dan diucapkan. Sebelum kita keluarkan dari mulut kita harus dipakai dari hati itu lo berucapan seperti itu. Masuk itu, masuk apalagi, ya, yusrilakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Kata Allah, pertama orang yang beriman, yang kedua adalah bertakwa kepada Allah, ucapan yang baik. Insya Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Heunya bagian amal urang teh goreng wae. Da urang pertama iman ka Allah, sakapeung iman sakapeung da eta subhanallah. Nah eta. Sakapeung urang takwa ka Allah, sakapeung taat. Sakapeung urang sok ngucapkeun baik, sakapeung urang sok ngucapkeun jelek. Masuk itu. Nah, paling gandeng koreksi urang diri urang. Subhanallah. Yusrilakum amalakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Painan benernya. Lamun urang tuh ngomong bicara lebih baik diam aja cuma. Diam urang teh kalau bicara. Eta supaya memperbaiki amal-amalmu yang sudah kita kerjakan. Apalagi kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah, luar biasa. Akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita yang banyak dosa. Bapak, ibu-ibu banyak dosa tidak? Banyak dosa, sahabat dosa kita teh. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Memangnya manusia tidak punya dosa? Jangankan manusia dosa. Nabi saja punya dosa. Nabi Adam pernah punya dosa. Kata Allah, wahai Adam dan Hawa, enjoy-enjoylah di surga. Ternyata ada setan memakan buah akhirnya tertutup. Apalagi kita, setan paling licik, paling pintar menggoda kepada umat manusia, terutama kepada orang yang beriman. Tapi teka tinggal itu orang setan teh, tapi orang dapat godanya lebih banyak. Subhanallah, hebat liciknya setan. Nah, apalagi kata Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faujan azima, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Subhanallah, akan dimenangkan oleh Allah bagi orang yang beriman, bertakwa, ucapan yang baik, amalan akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni segala dosa,
taat kepada Allah dan Rasul, maka orang itu yang menang kemenangan yang agung. Kayak gitu. Tah eta amalkeun. Surat naon? Surat Al-Ahzab surat ke-33, surat ayat 70 sampai 71 yang sering dibaca oleh khatib setiap Jumat. Masa dengar tuh? Alhamdulillah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya merupakan sumber dari asal-asal kebahagiaan. Kita sering minta kepada Allah. Minta apa? Jangan banyak minta. Cukuplah kepada Allah minta yang empat. Empat yang bagaimana? Pertama adalah mintalah kenikmatan hidup. Pernahkah kita minta kepada Allah kenikmatan hidup? Sangat lempen. Pernahkah kita meminta kepada Allah kenikmatan hidup? Bukannya tidak pernah kita. Ya Allah, bukan kenikmatan hidup. Tapi Allah kasih kepada kita. Buktinya nikmat hidup di dunia ini ada 4. Hiji dibagi 4. Pertama nikmat tidur, kedua nikmat minum, ketiga nikmat makan, keempat nikmat kesuburan kata. Pernah tak itu? Seperti itu katanya. Nikmat pertama nikmat makan. Kita cari kerja dari pagi sampai sore sampai malam untuk apa? Untuk mencari makan. Paruasan kita itu. Subhanallah. Kalau ayam makanan mah rame di masjidnya. Ya, rame tuh. Lalu mau makanan? Sepi di masjid teh. Subhanallah, alhamdulillah di masjid Muhajirin ya ada makanan dari rame terus. Ikhlas teh teh. Ikhlas Pak. Walaupun tidak ada makan tetap ngaji sholat. Subhanallah. Kata nikmat diberikan Allah, nikmat makan. Air makanan di Ciganea, pernah makan Ciganea? Atau di Padang? Sederhana, gitu kan? Atau di mana di Kampung, Padang, dimakan. Atau di Cibiu, pernah makan di situ? Ini ada di Garut, Cibiunya. Lalu di Soekarno-Hatta kita ya Cibiu. Pernah makan di sini? Nikmat deh. Gimana di Cibiu? Kan bukan dari Allah. Lalu orang harus makan, pasti orang memerlukan minum. Coba ayo makan, kita minum, makan. Jadi nikmat dari Allah. Setelah makan dan minum, terus kita karena tidur dia kadang mata, ngantuk. Suka nikmat dari Allah tidur kita lain. Nikmat dari Allah. Pas tidur langsung naon, seperti tenaga yuk, makan terus, minum terus, ya tidur terus. Nah, terakhir naon? Nikmat masuk ke daftar saya cari. Kalau betul kalau muda ya, membaca ya, belum orang nikmat melaksanakan nikmat dari Allah. Ini ayah Pak, ayah ngomong-ngomongan jadi si A 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun, masih akan menang si B, ayah itu. Subhanallah, kita ada waktu ngerti Allah. Ayah kaya makanya udah kan, bahwa tadi udah pacaran kan, sampai 4 tahun, 5 tahun, masih akan menang tetangga deket. Ayah begitu. Subhanallah, itu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang kedua, mintalah kepada Allah, minta rezeki yang berkah dan berlimpah. Minta kamu, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang berkah dan berlimpah. Berkata kumah, saat hikmahi loba biasa, masuk itu. Saat hikmahi loba biasa, berapa loba? Loba lobahi saat hikmahi dan orang ketemu satunya mesti beri 2 yang 3 4 5 subhanallah. Tetapi namanya rezeki dari Allah yang paling bahagia, yang barokah itu adalah sedikit. Nah ini loh Pak, biasa. Masa minta ke Allah? Ya Allah beri rezeki yang barokah, berkah melimpah gitu ya, subhanallah. Yang ketiga, mintalah keluarga damai, tentram, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Masa itu minta kayak
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Minta ke Allah. Dan yang punya itu Allah. Lain ustaz, lain ajengan, lain kiai, lain nabi, tapi Allah yang punya apa? Minta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Urang paseawe di rumah teh teh tuh mawaddah warahmah katanya. Masa pasea istri? Masalah seotik we pasea etanya. Ketika malu ke daun. Ini mau mana tahu. Kata ngado akal Allah. Berikan isi yang sakinah mawaddah warahmah. Coba mungkin ini kesalahan hamba ya Allah, banyak dosa dan kesalahan inilah mungkin dulu hamba ini dosa kepada orang tua hamba. Masa itu ingat ke orang tua kan? Biasa orang tua itu sangat besar sekali mendidik kita. Oh kita banyak apa durhaka kepada orang tua. Yang keempat, mintalah keuntungan dunia dan akhirat. Minta Allah. Kurang kayak di dunia beruntung, di akhirat beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuk itu minta Allah. Hadisnya mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saleh lagi dia dari harapannya subhanallah. Nah, tetapi lain dengan cara Nabi mengajarkan Islam. Nabi masih bercerita mengenai seseorang dari Bani Amir yang meminta izin untuk menemui Nabi ketika beliau sedang berada di suatu rumah. Orang itu langsung berkata, boleh saya masuk. Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda kepada pembantunya, keluarlah menemui orang itu dan ajarkan kepadanya bagaimana cara meminta izin yang benar. Katakanlah kepadanya, ucapkan salam. Bolehkah saya masuk? Orang itu mendengar perkataan Nabi, maka langsung dia berkata, Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk? Nabi pun mengizinkan masuk. Itulah cara mengajarkan Nabi tentang Islam kepada orang yang belum tahu Islam. Apakah kita ketika masuk rumah juga mengucapkan Assalamualaikum? Pokok langsungnya buka subhanallah, sak air mulainya sekarang. Begitu mau masuk ke rumah, Assalamualaikum. Lalu dijawab istri dan anak, dijawab oleh malaikat. Oh yang dijawab Assalamualaikum kita, dijawab oleh malaikat. Kayak orang-orang itu mah di Eropa, datang perlu ngobrol wae. Jadi lupa wae masukkan Assalamualaikum di setiap kali masuk. Padahal di rumah kan ayah malaikat menjaga kita. Ucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab istri kita, dijawab oleh anak kita, dijawab oleh malaikat. Jadi barokahnya kita. Masa ucapkan salam? Main antara barokah ya subhanallah tanya. Subhanallah. Sama. Kesejahteraan. Bohong cenah. Nolong kowe soe babat pintu jadi pahowe cenah ucap salam teh gitu. Subhanallah. Ucapan salam sesuai dengan anjuran Rasul. Kan Rasul dulu ketika masuk ke rumah ucapkan salam. Itu juga pengen informasi ke dia. Kenapa kita selalu sulit merasakan bahagia? Ada orang yang sulit bahagia. Kuna orang yang sulit bahagia sebab hati kita tak pernah hadir rasa ridho atas semua yang Allah takdirkan buat kita. Tak, nu mama bahagia atau bahagia, hati kita, kalbu kita. Lamun cek kalbu teh kehe ka saseorang, kehe masuk itu. Kade yo. Da sarua hati bapak hati kalbu. Bisa sarua. Lamun ke kajalma teh segeuh we, padahal mah teh ngangkon bener. Karena hati nata. Hati subhanallah ya. Kalbu ya subhanallah. Nah, kenapa kita selalu sulit merasakan bahagia? Sebab kita tidak pernah hadir rasa ridho atas semua yang Allah takdirkan. Ketika supaya bahagia itu ridho apa yang Allah takdirkan kepada diri kita. Allah memberi rumah, ridho tidak kita? Allah memberikan istri kepada kita, ridho tidak? Ridho, harus ridho Pak.
Tapi dia mau tidak ridho, kan berutuk, subhanallah ya, dan arah ya. Kita tak pernah ridho dengan harta yang Allah takdirkan buat kita. Kayak boga harta seutik ya, ridho. Kalau mau diberi duit seutik, ya. Ada ridho tak? Kan marah jeung marah. Alhamdulillah. Kan aya harus pangsil dengan gaji leutik kita teh ridho we, dan terus baheula beureunya. Gaji gede bade baheula mah aya leutik teh naon ya, geus takdir tak ada jadi gawe dibere duit teh. Ya Allah, mau ningali batu. Kerjanya juga tahu ke bawah. Subhanallah ya. Kita tak pernah ridho dengan tempat tinggal yang Allah takdirkan buat kita. Kita tak pernah ridho dengan keluarga yang Allah takdirkan buat kita. Coba lo ridho pada istri kita. Masuk ke rumah, assalamualaikum, disambut oleh istri. Subhanallah. Oh, disambut oleh istri ke rumah. Subhanallah. Aduh, subhanallah. Assalamualaikum, mama. Sehat? Nah, masuk itu. Ada cerah. Subhanallah. Subhanallah. Ayo sekolah, laki-laki ini. Udah lebih bahagia, lebih dekat kepada istri kita. Pak, bapak kalau sakit, yang pertama merawat siapa? Istri kita. Ada orang lain, apa dekat? Coba, tapi sebaliknya, lamun istri gering, orang suka rawat terang. Pak, hare-hare, itu kata-kata. Karena cik sarana dari kita. Ada yang perempuan, istri. Kalau istri masuk suami sakit, udah tuh. Ayo ayo, subhanallah. Coba lamun istri sakit, hare-hare, suami masuk itu. Subhanallah. Saya tahu apa sih. Beda. Sebagian ya apa namanya. Kita tak pernah ridho dengan orang tua yang Allah takdirkan buat kita. Kita tak pernah ridho dengan pasangan yang Allah takdirkan buat kita. Jadi ke pasangan itu harus ridho ya, supaya tadi memperoleh rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita tak pernah ridho dengan anak-anak yang Allah takdirkan buat kita. Kita tidak pernah ridho dengan pekerjaan yang Allah takdirkan buat kita. Kita tak pernah ridho dengan tetangga yang Allah takdirkan buat kita. Bukan tetangga gawe nanti dengan Allah, nabon TV tarik teuing gitu ya, bayang gitu ya. Insyaallah di gereja banyak di urang di gereja 13. Barangkali tetangga utasinya karena hari ibadah ya sudah. Kalau tak pernah merasa ridho, lalu dari mana datangnya rasa bahagia? Rasa bahagia itu rezeki Allah yang dikasih sekuat dan sebesar apapun daya upaya kita buat hadirkan rasa bahagia, tetap saja rezeki tersebut tak akan pernah menghampiri kita selama hati kita tak pernah ridho dengan semua yang Allah tuliskan buat kita. Betapa banyak orang ingin bahagia dengan cara traveling, gitu kan? Orang cari bahagia tuh traveling, berwisata, refreshing, menyegarkan, refreshing, shopping, belanjanya, subhanallah, tak itu belanjanya, subhanallah, itu samanya, hiking, penyembuhan, hiking, perjalanan dan lain-lain. Tapi tetap saja jiwanya kering, tak lepas dari dahaga sebab tak pernah ridho dengan semua yang telah Allah takdirkan bagi dirinya. Lalu apa langkah meraih kebahagiaan? Pertama, mari kita berdoa dulu kepada Allah, minta diberikan rezeki, ridho dan bahagia dalam hidup kita. Kita sampaikan kepada Allah bahwa kita sangat-sangat butuh dengan semua rezeki. Yang kedua, mari kita mempelajari dan menuntut ilmu tentang keutamaan sikap ridho atas semuanya yang Allah takdirkan buat kita, agar kita mengerti betapa agungnya dan luar biasanya sikap tersebut guna hadirkan rasa bahagia, bahwa ridho adalah kunci hadirnya rasa bahagia. Yang ketiga, mari kita berlatih sekuat jiwa dan hati kita untuk bisa ridho dengan semua yang Allah takdirkan buat kita.
Allah kasih apa saja, maka sekuat-kuatnya kita latih jiwa kita agar dia tunduk dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa gunanya kita minta kepada Allah lalu kita pelajari semua keutamaan sikap ridho, tapi kita tak pernah mau latihan. Bukankah ada bumbu merindukan bulan? Artinya apa? Mencita-citakan atau menginginkan sesuatu hal yang tidak mungkin dapat terwujud. Nasihat Nabi Daud alaihissalam, diriwayatkan bahwa Nabi Daud alaihissalam berkata kepada putranya Nabi Sulaiman alaihissalam, anakku, tanda ketakwaan seorang itu ada 3. Pertama, bertawakal atas apa yang belum didapatkan. Jadi kita harus bertawakal mengikuti nasihat dari Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah orang yang anak pertama di antara nabi-nabi, karena dia bisa berbicara dengan binatang, makhluk kecil juga bisa bicara, hebatnya Nabi Sulaiman. Dengan jin juga bicara. Nah, pertama bertawakal atas apa yang belum didapatkan. Yang kedua, ridho dengan apa yang telah dimiliki. Yang ketiga, sabar atas apa yang telah hilang darinya. Mengharapkan sesuatu yang sifatnya mustahil. Kadang karena senangnya Allah kepada orang-orang yang meminta kepadanya, baru sekedar langkah pertama saja Allah sudah melipatkan rasa bahagia pada dirinya. Betapa banyak orang yang sudah merasakan rasa bahagia hadir dalam jiwanya, padahal lidahnya masih basah dengan doa-doa. Itulah barokah tunduk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah kita minta? Di hari kiamat kelak, barang siapa kebaikannya lebih berat 1 poin saja dari keburukannya akan masuk surga. Barang siapa keburukannya lebih berat dan 1 poin saja dari kebaikannya akan masuk neraka. Sedangkan orang yang kebaikan dan keburukannya sama, maka Allah lah yang berhak memutuskannya. Maka kita harus tegar apa yang Allah takdirkan kepada kita. Tetap tersenyum walaupun banyak beban dalam hidup. Robi Ilhad al-Madahri rahimahullah berkata, seorang mukmin yang baik dan jujur, yang dia menjadikan jannah atau surga selalu berada di hadapan kedua matanya, maka akan mudah baginya bersabar karena Allah. Kita harus sabar menghadapi masalah cobaan yang kita hadapi, mampu menerima dengan ikhlas semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Tabah tidak? Tabah. Kita juga harus hebat dalam hal apapun agar menjadi yang teristimewa. Bila kamu tidak mau merasakan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung akhirnya kebodohan. Jangan cintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau Allah saja ia tinggalkan, apalagi kamu. Artinya kita jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Karena cintara, ibadah tara. Jangankan kamu, Allah juga sudah ditinggalkan, apalagi kita ditinggalkan, ditanjung. Ya, subhanallah. Barang siapa yang menginginkan husnul khotimah, hendaklah ia selalu berprasangka baik dengan manusia. Doa di saat tahajud adalah umpama panah yang tepat mengenai sasaran. Ilmu bukan yang tidak dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Kita merasa bahagia saat beragama. Kalau kita bahagia kan? Bahagia ya. Kita diperintahkan oleh Allah atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala beragama Islam, bahagia dia. Merasa bahagia enggak? Masuk kepada Islam. Harus bahagia. Ya. Gimana tidak bahagia? Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan dengan segala hal. Maha kaya, maha pandai, maha berilmu, maha
amri rizki.